Mencekam perang roket di front utara, aliansi Hamas Hizbullah sergap tentara Zionis sampai mampus begini. Saat sejumlah besar tentara Israel dikerahkan ke wilayah selatan Gaza, serangan dahsyat justru berlangsung di daerah utara. Serangan roket dilancarkan pasukan Hamas Palestina dan milisi Hizbullah Lebanon secara bergantian pada militer Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengkonfirmasi serangan Hizbullah di wilayah utara. Kejadian itu terjadi Selasa 5 Desember 2023. Sejumlah daerah di wilayah utara yang menjadi basis tentara Israel, yakni Tel Hai, Kiryat Shemona, dan juga Stula, tak luput dari serangan roket dan mortir milisi Hizbullah. Sejumlah peluncuran ke arah Tel Hai, Kiryat Shemona, dan juga pos IDF di daerah Stula teridentifikasi. Bunyi pernyataan pasukan pertahanan Israel dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Tak tinggal diam, tentara Israel membalas dengan serangan ke wilayah Lebanon. Aksi balasan ditegaskan IDF sebagai respon atas serangan ke sejumlah kota oleh Hamas dan Hizbullah dan menyebabkan ratusan korban jiwa. Meski tak dijelaskan secara rinci terkait senjata yang digunakan, pasukan Zionis mengklaim telah menghancurkan gudang senjata Hizbullah. Lalu dibalas kembali oleh Hamas dengan tembakan roket hingga ratusan ke wilayah Israel dan juga di front utara aliansi. Di sisi lain, selain mendapatkan serangan dari Hizbullah, militer Israel juga jadi sasaran tembak artileri pasukan sayap militer Hamas Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Hal ini pula yang diklaim sebagai alasan serangan balik tentara Israel di kota Jabalia. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari The Jerusalem Post, pasukan Zionis membombardir jalur Jalabia sebagai balasan untuk Hamas. Fase lain dari manuver tersebut adalah menuju kota Khan Yunis dengan penekanan pada jalan utama yang mengarah pada kamp pusat menuju pusat kota Khan Yunis, ujar IDF. Namun di sisi lain, para tentara Zionis berhasil disergap dan dilumpuhkan oleh Hizbullah dan juga Hamas secara bersamaan. Lima jenis roket Hamas yang ditakuti tentara Israel. Setiap Palestina dan Israel bersih tegang, maka serangan roket pejuang Hamas memainkan peranan penting. Hamas terus memproduksi roket mematikan sebagai antisipasi terhadap peningkatan eskalasi ketegangan. Misalnya Rabu malam, sekitar 300 roket diluncurkan dari Gaza ke Israel. Itu menunjukkan peningkatan dibandingkan pada 2-3 Mei, di mana hanya 100 roket yang ditembakkan ke wilayah Israel. Hal tersebut justru kontras dengan kondisi Gaza. Secara ekonomi, Gaza tidak baik, kata Yonah Jeremy Bob. Kata pakar militer, dia mengatakan Hamas selalu memainkan tujuan tertentu melancarkan serangan ke Israel. Hamas mengembangkan roket dengan bantuan aliansi asing, terutama Iran. Teheran mensuplai material pendukung roket dengan diselundupkan melalui laut
dan perbatasan Sinai dan Gaza. Berikut beberapa jenis roket yang dikembangkan Hamas. 1. M75. Roket M75 tersebut diproduksi secara langsung di Gaza. Itu kerap digunakan Hamas untuk melancarkan serangan ke Tel Aviv. Hamas memproduksi roket tersebut di bengkel lokal dengan bantuan material dari Iran. Roket tersebut pernah digunakan untuk melawan pasukan Israel pada operasi Pillar of Cloud 2012 dan operasi Protective Edge pada 2014. 2. Khazam. Roket sederhana dikembangkan oleh Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer Hamas. Roket tersebut memiliki 3 model dan mulai digunakan sejak 2001. Produksi roket tersebut dilaksanakan sejak Intifada kedua dengan daya jelajah sekitar 4,5 km. 3. Al-Quds 3. Roket artileri dikembangkan di jalur Gaza mendapat bantuan dari Iran, merupakan sistem peluncur roket yang memiliki daya jelajah hingga 30 km. Sistem ini mampu menembakkan 40 roket dalam jeda 20 detik dengan berat artileri mencapai 13 ton. Hamas bisa dengan mudah melancarkan serangan ke wilayah Israel dengan roket tersebut. Roket tersebut sebenarnya merupakan pengembang dari varian roket buatan Soviet Katyusha. 4. Yasin. Yasin merupakan roket berbasis anti-tank atau RPG. Ini dikembangkan Hamas dan pertama kali digunakan pada 2004. Nama Yasin sebagai bentuk penghormatan kepada Sheikh Ahmed Yasin yang tewas dibunuh Israel pada 2004. 5. Burok 100. Ini merupakan roket yang memiliki jangkauan hingga 70 hingga 100 km. Roket tersebut biasanya digunakan untuk melancarkan ke wilayah Israel. Hamas memiliki ratusan roket yang memiliki daya jelajah yang jauh hingga bisa menarget Tel Aviv hingga Bandara Ben Gurion, kata Bob dilansir The Jerusalem Post.